Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Dalam menyikapi Kongres luar biasa Partai Demokrat yang baru saja diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang diakui pemerintah saat ini adalah AD atau ART yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai Ketua Umum. Jika terdapat pihak yang mengajukan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga tersebut, Mahfud mengatakan pihaknya akan memeriksa bagaimana AD ART tersebut diubah, siapa yang mengajukan, serta forum apa yang mengubahnya. Yang hadir di forum itu sah atau tidak, nanti akan kita nilai, kata Mahfud. Pihaknya juga akan mengkaji keabsahan AD ART sebagai dasar penyelenggaraan Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden Muldoko menjadi Ketua Umum. Mahfud memastikan pemerintah akan bekerja dengan transparan menindaklanjuti polemik KLB Partai Berlambang Mercy itu. Ia mengingatkan bahwa dasar penyelesaian KLB Partai Demokrat tersebut adalah undang-undang tentang partai politik serta anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat sendiri. Demikian disampaikan Mahfud sebagaimana dikutip banyak media baik cetak maupun elektronik. Kalaulah benar demikian sikap pemerintah sebagaimana disampaikan Mahfud MD tadi, dapat saya pastikan Menteri Hukum dan HAM akan menolak mensahkan hasil KLB tersebut. Mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020, sebagaimana telah disahkan oleh Kemenkumham dengan SK nomor MHH 9/2020 tanggal 18 Mei 2020, jelas dapat disimpulkan bahwa KLB yang telah diselenggarakan di Deli Serdang kemarin menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Pasal 84 ayat 4 anggaran dasar menegaskan Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selanjutnya, Pasal 83 anggaran rumah tangga menegaskan juga hal yang sama dengan tambahan aturan yang menyebutkan penyelenggara KLB adalah DPP sebagaimana diatur dalam ayat 1. Serta peserta Kongres atau KLB adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri dan organisasi sayap sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal 83 tadi. Nah, dengan demikian jelas KLB yang diadakan di Deli Serdang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Pertama, penyelenggaraan KLB hanya bisa dilakukan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Memang, yang pertama dengan yang kedua itu adalah alternatif. Namun, aturan yang kedua, yaitu terpenuhinya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC, tetapi ini harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi artinya keterpenuhinya quorum DPD dan DPC tadi tidak akan ada artinya apabila Majelis Tinggi Partai tidak menyetujui. Nah, katakanlah misalnya syarat 2/3 DPD dan 1/2 DPC terpenuhi. Tetapi jelas, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menegaskan tidak pernah meminta atau apalagi menyetujui diadakannya Kongres luar biasa. Nah, yang kedua, KLB bukan pula dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan tentunya tidak dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pimpinan Pusat. Karena sekali lagi jelas-jelas SBY dan AHY sebagai Ketua Umum menyatakan penolakannya terhadap KLB tersebut. Sehingga kalaulah benar pemerintah berpegang kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tersebut, maka sudah seharusnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menolak untuk mengeluarkan surat keputusan pengesahan KLB Deli Serdang yang telah memutuskan menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan menyatakan Ketua Umum lama Agus Harimurti Yudhoyono demisioner. Nah, artinya hasil KLB Deli Serdang tersebut tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Lalu bagaimana jadinya? Tentunya kalaulah Menteri Hukum dan HAM menolak mengeluarkan SK pengesahan, artinya kepengurusan yang tetap sah dan berlaku adalah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lalu bagaimana dengan pihak KLB? Pihak KLB tentunya kemudian dapat mengambil langkah hukum untuk mensikapi penolakan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Terkait penyelesaian perselisihan partai politik diatur dalam pasal 32. Pasal ini mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar partai yang bersangkutan. Penyelesaian tersebut dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik bersangkutan. Nah, susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya pasal 33 ayat 1 itu mengatur dalam hal penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tadi tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan negeri paling lama diberi waktu 60 hari untuk menjatuhkan putusan sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan. Sementara itu, Mahkamah Agung diberi waktu 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Namun sahabat, dalam hal sengketa kepengurusan yang menimpa Partai Demokrat saat ini, menurut saya pastinya mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik tersebut tidak akan bisa dilakukan. Mekanisme tersebut mensyaratkan pada tahap awal melalui mekanisme internal partai, namun bisa juga atas penolakan pengesahan oleh Menkumham, pihak pendukung KLB langsung mengajukan gugatan ke PT UN, menguji keabsahan SK penolakan tersebut. Memang prosesnya bisa lebih panjang, karena juga harus melalui peradilan tingkat banding di PT TUN, sebelum bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sahabat, kita tunggu saja bagaimana Menteri Hukum dan HAM mensikapi laporan dari penyelenggara KLB atas hasil KLB yang telah menetapkan Jenderal Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Kita tahu Muldoko adalah juga Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Jokowi. Apabila Menkumham mengeluarkan SK pengesahan terhadap hasil KLB tersebut, artinya keputusan tersebut bertentangan dengan ucapan Menko Polhukam Mahfud MD, sebagaimana sudah dilansir banyak berita dan kita kutip tadi. Namun tentunya kita berharap konsistensi sikap pemerintah dari awal ketika mulai mensikapi KLB dan konflik yang berlangsung di Partai Demokrat saat ini. Sahabat, sementara demikian dulu catatan hukum kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam.